tema Muswir itu bersinergi ya. dengan Pemda dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangkit, masyarakat bangkit dan sejahtera. Itu sejalan dengan misi gubernur. Misi pemerintah, ya. Kami tanam kaki di situ. Ya, ya. Pemirsa, jumpa lagi di Kimex Forum. Kali ini kita akan podcast bersama tamu kita, Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin INTT atau disingkat IKA Unhas NTT. Selamat pagi Pak Theo. Selamat pagi Pak Kristo. Ya, salam sehat. Sehat Pak. Ya. Beliau adalah Dr. Andus Theodorus Dakunya, Master Sains. Baru terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin INTT baru Sabtu tanggal 3 Desember kemarin melalui forum musyawarah wilayah yang pertama UNAS NTT digelar sehari dan terpilih secara aklamasi, ya. Theo. Aklamasi. Ya. Dengan demikian Provinsi NTT memiliki IKU UNHAS yang tentunya akan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan cara yang ditempuh oleh IKA sendiri, Pak Theo, ya. Ya. Kita tahu bersama Pak Theo ini sebelumnya adalah dosen di Fakultas Sains Undana. Beliau baru pensiun dan saat ini tetap menjadi dosen di Universitas Widya Mandira. Betul ya Pak Theo, ya? Iya betul. Ya. Saya langsung pensiun, langsung menjadi dosen di Mandira. Dan saya sudah pernah mengajar sana 12 tahun. 12 tahun di Mandira, ya? Ya. Jadi bukan orang lain sebenarnya di sana. Ya, Pak Theo. Ya. Barangkali kita mau dengar dulu cerita IKA UNHAS di NTT ini seperti apa? Ya. Jadi saya cerita sedikit flashback ke belakang bahwa kenapa IKA UNHAS itu harus dibentuk di setiap wilayah, kemudian di kabupaten, karena memang kami waktu dilepas sebagai alumni. Kami sudah berjanji kami akan berkolaborasi dengan di mana kami berada. Salah satu janji waktu dilepas, janji alumni pertama. Janji alumni. Ya. Tahun berapa itu Pak? Kalau saya kan saya kan masuk Undana, masuk UNHAS itu 1976. Memang ukuran alumni yang ada di NTT ini saya paling senior. Paling senior, ya. Tamat SMA di NTT langsung. Saya mulai SD sampai S1 itu di Makassar. Oh iya. Saya orang Momere. Ya, asli NTT. Asli NTT. Dan tapi memang pendidikannya di Makassar. Pendidikannya di Makassar sampai S2. Sampai S2 di Jadi Makassar. saya S1 itu 78. Iya. Selesai 84 itu masih sistem naik tingkat. Oh. Kemudian kami tahap 83 baru beralih ke sistem SKS. Ya. Jadi saya di sana. Kemudian saya selesai 84. Saya sempat menjadi dosen honor di sana 1 tahun. Karena di sana kan hampir semua aktivis. Betul. Kalau Makassar diangkat itu terkenal dengan aktivis. Iya, diangkat menjadi dosen. Berarti waktu itu aktivis? Ya, saya kampus atau eksternal kampus? Ya, 82, 83. Kalau sekarang kita kenal dengan Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, ya, dulu itu kita Dewan Mahasiswa. Dewan Mahasiswa. Ya. Saya salah satu sekretaris di Dewan Mahasiswa MIPA. Ya. Di 83, 84. 81, 83 saya ketua himpunan mahasiswa kimia. Luar biasa. Universitas Hasanuddin. Memang aktivis ya dari mahasiswa dulu. Ya, jadi saya selesai 84 itu dosen minta saya menjadi asisten dosen dan menunggu pengangkatan. Tetapi hati terpanggil, saya kembali ke daerah. Kembali ke Momere. Kembali ke Kupang, ya. 1 tahun saya sempat. Jadi saya datang di sini 86. 86 ya. 86 itu saya pertama di pertanian. PNS? Ya, belum, honor. 87 saya PNS. 86 saya honor, 87 saya tiba September, 87 saya langsung CPNS.
karena Itu sangat dibutuhkan. diangkat langsung. Diangkat langsung. Waktu itu Oh. tidak ada tes. Tidak ada tes. sistemnya. Dan Setelah saya itu, juga orang yang katanya pendiri ya ilmu kimia, utamanya pendidikan kimia. di pertanian berapa tahun? Saya di pertanian 1 tahun. 1 tahun lalu ke Saya dosen. karena waktu itu DPRD Heeh. masih banyak fraksi ya, masih banyak utusan golongan. Salah satu kan saya ingat saya punya senior Profesor Topan. Oh, iya, iya. Dia anggota DPRD dari fraksi G. Setelah itu mereka evaluasi pendidikan. Ternyata pendidikan kimia itu ada 144 SMA. Se-NTT waktu itu guru kimianya baru 4. Dari 144 SMA yang tersebar di NTT Provinsi NTT guru kimianya yang baru punya 4. jurusan IPA. Tidak, pokoknya guru kimianya. Karena guru kimia itu kan guru kelas. Guru kelasnya. Ya. Maka saya Cuma 4. Cuma 4. Cuma 4. Dan itu cuma ada di Kota Kupang waktu itu. Jadi di daerah itu ada orang fisika yang ngajar, ada orang biologi. Akhirnya DPR dan Pemda harus membentuk program studi pendidikan kimia. Maka saya dipindahkanlah ke Undana. Oh, begitu ceritanya. Ya waktu itu saya memang sudah rencana harus S2 ke Australia, ke Hobart. Cuma karena buka itu saya tinggal. Oh, gitu. Jadi saya kira ya saya lihat sekarang pendidikan kimia utamanya guru-guru kimia sudah tersebar merata. Dan itu hampir semua sekitar 70% itu masih didikan saya. Oh iya ya. Ya. Maka waktu saya pensiun itu saya dilepas secara besar-besaran. 78 ya di Undana ya. Saya 86 87 diangkat. 87 diangkat. Ya, itu di pertanian 88. 88. Saya Undana. ke FKIP. Saya pertama datang di pertanian karena belum ada jurusan kimia kan. Jadi saya ke pertanian setahun kemudian karena buka tadi. Prodi pendidikan kimia di FKIP, dialihkan ke Undana. saya ke FKIP. Dari pertanian ke FKIP gitu. Nah, mulailah situ berkembang sampai sekarang. Lalu S2-nya di UNAS juga. Di UNAS juga. Di UNAS. Oh iya. Ya saya 94 S2 96 pulang. Ya. IKA UNAS ini kan sebenarnya sudah lama terbentuk di pusat ya. Iya, sudah lama. Di sini juga sejarahnya begini. Gimana sejarahnya? Tahun 89 di sini. Pernah IKA UNAS 89. Ya 89 saya ada di dalam waktu itu. Jadi ketuanya waktu itu Pak Asterik, tahu nama kepanjangannya. Asterik itu waktu itu ketua Bapeda, ketua IKA UNAS, sedangkan sekretarisnya itu dua-dua sudah almarhum. Sekretarisnya itu dari Undana, Bapak Yusuf Wahati. 89 terus dia stagnan sampai bulan kemarin bulan Oktober kemarin 2022. Iya 22 ini ada info dari pusat bahwa harus terbentuk dan kan terbentuk itu persyaratan organisasinya cuma 30 alumni dari 3 fakultas. Sekarang saya ini kan sampai kemarin tercatat 310 alumni. Dan semua kompetensi ada, semua kesejahteraan ada. Dari 12 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin, semua terpenuhi. Paling banyak di mana di sini? Paling banyak akademisi, dosen. Dan dosen itu ada di Undana, lebih banyak sekitar 60-an 70. Ada di Unika, ada di Unkris. Oh ya, di Kupang paling banyak ya? Ya, ada di Muhammadiyah, kemudian di Momere. Rektornya itu alumni. Termasuk rektor ya? Termasuk rektor Dr. Anje, itu alumni UNAS. Kemudian ada beberapa anggota DPR di sana. Iya ya. Jadi saya punya alumni itu profesinya macam-macam. Tapi 90% ASN, PNS. Di birokrat? Birokrat ya mantan sekda. Tertinggi sekarang, tertinggi? Di birokrat itu tertinggi di Flores ya. Banyak birokrat di Flores, kepala dinas. Kalau di Kupang ini birokrat ya tidak sebanyak akademisi dan para medis, perawat. Ya, saya punya akademisi, dosen, kedua para medis, dokter. Alumni di sini sekitar 20-an dan sudah senior semua.
Iya ya. alumni yang dokter. Dokter, ya. Bukan lagi yang ada lagi yang perawat, nurse, kepala puskesmas. Ada. Menjadi salah satu prodi favorit ya waktu Iya. dulu sebelum Dulu, Undana iya. punya fakultas kedokteran. Ya, sekarang kepala dinas provinsi NTT juga alumni Ibu Ruth Skodat. Dari UNAS juga. Ya, Cukup banyak ya. cukup banyak. Jadi sampai tadi malam tercatat itu tetap kami identifikasi, Mendata, ya. mendata itu 300. Kita 310. Dan itu itu suatu potensi yang besar sekali. potensi yang besar. Kami langsung daftar, isi formulir biodata, ternyata semua punya pekerjaan. Semua punya Semua ASN, ada beberapa yang pengacara. cara juga Di ya. sini ada Iya. 4 orang. Wirausaha ada. Ada juga ya. Iya. Jurnalis ada. Ada juga jurnalis. Ya? Jurnalis ada. Luar biasa. Jadi memang IKA UNAS itu kita mengacu kepada IKA Pusat. Iya, ya. Semua aturan organisasi, Mengacu pada semua pusat. petunjuk aturan rantus itu mengacu, cuma dikondisikan. Iya, iya. Oh, ya. Baik Pak Teo, menyangkut program kerja prioritas IKA UNAS NTT Program dengan kerja Muswil ya. kemarin? Jadi kan kemarin baru Muswil ya. Iya, Jadi di Muswil itu ada 2 acara. 2. Yang pertama seremonial. Itu yang hadir adalah sekjen langsung dari IKA Pusat, Profesor Yusran. Kemudian yang membuka itu mewakili gubernur Ibu Asisten 1. Yang juga PLT Sekda. Ya, Ibu Ya. Yohana ya. bukan Ibu Yohana, Ibu Sboko. Ernest Boko, Ya. asisten 1 Dia ya. buka 1. Oh ya. Kemudian seremonialnya, kemudian sidangnya ada 2, pleno 1 dan pleno 2. Pleno 1 itu cuma deklarasi keberadaan IKA, UNAS NTT. kemudian membahas tata tertib. Pleno 2 Pemilihan ketua. pemilihan ketua, dan saya dipilih secara Secara aklamasi. aklamasi ya. Kami kemarin sekitar 110-an yang hadir Yang di hadir, ya. Resto Celebes. Cukup banyak ya. Pak. Cukup banyak Cukup banyak. dan berwarna merah semua. Warna merah Ya, semua. ini lambang kampus merah, lambang ayam jantan dari timur. Ayam dari timur Ya. ya. Ya, Saya baca kemarin di berita saat pelantikan itu Pak Ketua mengatakan akan mendukung program pemerintah. ya. Ya. Ya, Seperti jadi- apa konkretnya? Berhubungan dengan itu kami akan menyusun program kerja karena kemarin itu memilih ketua umum saja. Memilih ketua umum. Ketua umum membentuk formatur. Iya, iya. Ada 5 orang saya formatur, diberi waktu oleh IKA Pusat 2 bulan 2 menyusun. bulan untuk menyusun pengurusan. badan pengurusnya, Pengurus, ya. kelengkapan pengurusnya. Nah, ini Sabtu nanti saya harus cepat ini. Harus cepat ya. Harus cepat karena banyak isu di sini, isu stuntingnya, isu stunting, sehingga kami kemarin itu tema Muswil itu bersinergi Bersendiri, ya. dengan Pemda dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan NTT bangkit, bangkit baik dan- masyarakat bangkit dan sejahtera. Itu sejalan dengan misi gubernur. Misi pemerintah ya. Kami tanam kaki di situ. Iya, iya. Jadi kami akan susun. Memang secara garis besar tadi ditanyakan ya, 3 saja. Itu baru ada. Pasti susunnya ada jangka panjang, jangka pendek. Jadi Iya. pasti kami pendidikan, ekonomi dan Kesehatan. Sesuai memang, dengan ya, lulusan terbanyak. iya. Jadi kalau dalam bidang kesehatan ya kami akan dengan kapasitas yang ada kami akan membantu pemerintah dalam hal stunting. Stunting ya. Ya, Memberi perhatian serius. memberi perhatian karena kami ini kan ada di bawah pusat. Jadi apa yang itu kami, kalau memang kami sumber dayanya tidak ada atau kapasitasnya dalam bentuk dana tidak ada, maka akan dibantu oleh IKA Pusat pusat. ya. Ya, jadi kami ini sangat yakin bahwa kami bisa bersinergi dengan pemerintah. Bersinergi dengan baik. Kalau di bidang pendidikan yang besar ini, kayak baru omong-omong lepas nanti mungkin menjadi program utama adalah peningkatan kualifikasi SDM NTT dalam hal pendidikan. S1, S2, S2, S3 kami akan datangkan rektor Senuding pada pelantikan di bulan Februari nanti, dan kerjasama langsung dibentuk situ. Iya. Bukan cuma Undana saja, tapi kami karena bersinergi dengan Pemda,
Nanti saya juga akan bertemu gubernur untuk menyiapkan sumber daya manusianya. Kita bentuk kelas khusus itu bagaimana. Luar biasa Ya. Pak Theo untuk peningkatan SDM Ya. pendidikan. Itu konkretnya untuk tenaga dosen ya dari S1 Semua. Jadi dosen nanti kan ada 4 universitas besar. Iya, iya. Silakan peningkatan kualifikasi. Apalagi dosen sekarang itu kan perguruan tinggi itu kan sudah mengarah ke penelitian. Jadi dosennya harus S3. Harus tiga ya. Nah, kemudian Pemda. Pemda juga ya. Pemda kan saya lihat Pemda-Pemda di seluruh Indonesia itu kualifikasi pegawainya itu sudah pada tingkat doktor. Selain harus eselon 2 doktor kan, makanya salah satu program besar itu adalah peningkatan kualifikasi sumber daya manusia dalam hal pendidikan. Iya. Dan itu saya akan dalam waktu bulan Januari setelah terbentuk badan pengurus, saya akan ke rektor Iya, iya. Hasanuddin, Iya, iya. dan saya akan hubungi rektor Undana di sini di Pemda supaya jika menjadi fasilitator atau Iya, iya. apa untuk membentuk kerjasama. Kebetulan UNAS itu kan universitas terbesar di Indonesia Timur ya. Indonesia Timur, dengan secara moral dia harus bertanggung jawab kepada Seluruh warga pengembangan, Indonesia. SDM. pengembangan pendidikan, Pendidikan di di Indonesia utamanya Timur. dalam perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur. Saya Iya. kira sejalan dengan programnya rektor sekarang, Profesor Jamaluddin Jompa, itu ada bagaimana mengembangkan sumber daya manusia Iya. di Indonesia Timur ini dengan ya kelas khusus. Kelas khusus. Ya, banyak sekarang kelas khusus. Ada sekarang dengan online. Jadi kalau ya namanya kelas khusus ya, jadi Harus ada ada percepatan ada begitu. kekhususan yang Iya, ada diberikan. kekhususan, dan universitas itu mungkin ada program percepatan doktor. Percepatan dokter ya. Ya. Jadi namanya percepatan ya. Harus Dia ada. harus kelas khusus. Dia harus Kalau khusus, dia ya. bergabung dengan kelas umum itu dosen yang sudah tua itu keteter itu. Keteter ya. Iya, iya. Jadi kelas khusus, dan itu Nadiem Menteri itu membuka peluang itu. Peluang itu. Beri perhatian ke situ. Jadi itu, dan masih banyak ada kegiatan yang langsung lain ya. terukur pada saat itu, seperti karena banyak kehutanan di sini, kehutanan, sarjana kehutanan itu ada sekitar 30-an. Iya ya. Itu mereka sudah siap. Itu baru di Kota Kupang saja. Belum Termasuk- yang di Termasuk Flores. mantan sekda ya. Ya, mantan sekda. Itu kami akan S1 kotanya di UNAS juga. satunya di UNAS. Di UNAS ya. Pak Ben Polemai. Ya. Menarik Pak Theo soal pendidikan. Ya. Karena kita harus akui bahwa kita punya kualifikasi dokter masih kalah jauh dari Iya, masih kalah. jauh dari UNAS, apalagi profesor. Ya. Mungkin dengan peran IKA UNAS Ya. bisa mempercepat program percepatan tadi, karena biar bagaimanapun UNAS pasti punya Ya. tanggung jawab secara moral ya Secara moral. terhadap IKA UNAS NTT. Pasti Ya. dengan program percepatan yang dilakukan oleh IKA UNAS pasti akan Ya, tercapai. saya optimis karena pada umumnya pengurus pusat UNAS itu adalah dosen. Dosen-dosen yang ada di perguruan-perguruan besar di Makassar. Termasuk ketua umum. Termasuk ketua umum itu mantan menteri, menteri pertanian, Dr. Sapri. Oh iya ya. Ya, ketua umum dia. Iya ya. Sekjennya ini yang Profesor Yusran dari Kehutanan yang datang kemarin memimpin sidang. Sidang itu. Ya. Itu dia kemarin itu sudah ditangkap oleh orang-orang praktisi kehutanan di sini, bentuk kerjasama, beri masukan. Iya, Jadi Muswil itu jam 4, dia sampai jam 10 sambung di kantor kehutanan. kantor kehutanan. Ya. Jadi itu sudah ada kontribusi pusat. Iya ya. Saya yakin pusat pasti membantu. Luar biasa Ya. Pak Theo. Ini sudah ada jalur khusus ini. Ya, Setelah IKA UNAS NTT terbentuk, ikatan antara Kupang dengan Makassar Ya. terutama dengan menjadi UNAS, dekat menjadi begitu dekat, dalam menjadi hal- sangat ya, intens. ya, Karena koordinasi. potensi-potensi SDM yang dimiliki oleh UNAS itu bisa dipakai, bisa digunakan oleh NTT NTT. dan Ya. UNAS NTT secara Ya, jadi saya tadi bilang kalau kita kekurangan kepakaran pasti Ya, drop karena itu tadi kita bilang Ya. tadi potensi-potensi potensi SDM. yang ada. Pasti Tapi, dengan ya. adanya IKA UNAS ini bisa digunakan Pak Theo ya. Ya, dengan adanya IKAUNAS memang kami ini perpanjangan tangan itu Panjangan pusat. tangan. Tapi memang program kerjanya itu
kami kondisikan sesuai dengan wilayah di sini. Kan kita ini wilayahnya kan kepulauan. Jadi ada sekitar 100-an itu alumni tersebar di Flores, Sumba, Rote. Dari total 300 tadi ya? 310 itu pun masih ada yang belum masih terdata. tetap sampai hari ini Masih terdata ya? Iya, masih terdata. Karena memang pengembangan provinsi NTT itu kan kayak rektor Undana itu. Rektor pertama itu dari Profesor Shah. Oh iya. Tahun 62. Itu alumni UNAS ya? Rektor kedua itu Profesor Frans Dikaca. Itu dari UNAS. UNAS juga? Iya. Rektor ketiga itu baru Profesor Agustin. Iya. Jadi rektor pertama memang Eltari. Tetapi dari akademisi itu Profesor Shah dari UNAS. Kemudian Profesor Dikaca. Memang secara emosional NTT khususnya Undana itu sudah punya hubungan kedekatan emosional dengan UNAS Makassar ya. Itu visi Undana itu kan pertama dosen-dosen dari UNAS ya. Termasuk kedokteran kalau saya tidak salah. Kedokteran juga tahun 2000-an itu. Perintisnya banyak dosen dari UNAS. Iya, kita bermitra dengan UNAS. UNAS 3 tahun itu betul-betul dia yang tangani. Di awal pembentukan. Iya, 3 tahun. Setelah 3 tahun itu baru kolaborasi dengan dosen yang ada karena sudah pulang sekolah. Karena persyaratan dosen kan harus minimal S2. Iya. Maka waktu UNAS tangani itu silahkan dosen-dosen yang ada itu pergi meningkatkan kualifikasinya saja. UNAS tangani 3 tahun. Bermitra, bukan dibina tapi bermitra. Ya, Pak Theo, Pak Ketua UNAS, IKA UNAS NTT, tentu baru terbentuk, terbentuk. IKA UNAS akan memulai dengan program kerja yang tentunya terukur sesuai dengan potensi yang ada. Tetapi beberapa hal yang menjadi perhatian tadi seperti kesehatan, pendidikan, itu hal yang luar biasa. Dengan ekonomi ya, Ketua ya. Utamanya UMKM itu. UMKM ya. Bisa juga mungkin ada UMKM ini dipasarkan di Makassar misalnya. Artinya banyak sekali potensi yang kita bisa dapat dari keberadaan IKA UNAS. Memang isu-isu kerinduan IKA UNAS itu sudah ada sejak 2 tahun lalu. Kapan kita berkumpul? Nah, baru kemarin itu di Sabtu itu baru terlaksana bahwa betul-betul kemarin datang 100 orang dan siap untuk menjalankan program nanti. Ini masih menunggu ini, kami memang diberi waktu 2 bulan. Tapi pengurusan sekarang saya ini semangatnya ini saya tidak boleh patah. 1 bulan saja. 1 bulan kita sudah menghasilkan. Tidak terkait dengan 2024. Tidak ada. Jadi memang saya selalu bilang sama anggota kemarin, salah satu poin pidato saya, tahun depan kita masuk tahun politik. Kita tidak boleh alergi terhadap politik, tapi jangan gunakan organisasi kita itu untuk politik. Dalam arti sempit ya. Silakan secara individu, tapi secara organisasi kita tidak boleh menggunakan wadah ini untuk politik kepentingan tapi secara pribadi ya bisa. Misalnya kita mau masuk legislasi di legislator di sini, silakan, bebas saja. Tapi itu individu. Jangan ada lembel-lembel ini. Embel-embel ini tidak boleh. Saya juga mantan ketua Kerukunan Keluarga Besar Momere itu saya tekankan. Kalau kita mau maju, lepaskan namanya politik. Kalau politik itu kan tidak ada lawan, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang semua punya kepentingan di dalam. Jadi itu nanti merusak organisasi. Saya ini mantan ketua Kerukunan Keluarga Besar Momere. Itu juga jadi rujukan sehingga terpilih secara aklamasi juga. Itu karena rujukan itu pernah memimpin organisasi kekeluargaan sosial yang begitu heterogen. Dan anggotanya ribuan orang. Tapi sukses selama 3 tahun. Sukses selama 3 tahun. Ya, saya juga meletakkan figur waktu itu sebagai panutan saja. Yang bekerja itu ya termasuk saya punya pemret ini. Kemudian saya sekarang juga ada di Forum Pembauran Kebangsaan. NTT ya. Kalau mau lihat itu viral di Indonesia, kita buat 17 Agustus etnis kemarin. Itu dia menjadi viral di Indonesia. Karena Forum Pembauran Kebangsaan mampu
mengumpulkan 28 etnis yang ada di Kota Oke. Kupang. Saya di situ sekretaris. Ya. Ya, jadi saya ya memang pensiun ini kan sudah banyak waktu, dan kita katanya yang lansia begini nih harus banyak bergerak, banyak Ya. berpikir, bukan berpikir ya, gunakan ini, jangan tinggal di rumah. Dan saya juga terima secara, Tetap rekreasi ya. kemarin itu saya terima secara bulat bahwa saya siap. Siap. Ya. Luar Saya biasa. siap. Ya, Pak Teo, mungkin terakhir Ya. himbauan kepada anggota IKA atau calon Ya. anggota IKA Ya, UNAS NTT yang mungkin belum terdata, Ya. mungkin Pak Ketua bisa menyampaikan 1-2 poin. Ya. Dan paling terakhir untuk masyarakat NTT, Ya. 1-2 poin, 1-2 kata Ya. terkait dengan keberadaan IKA UNAS Ya. NTT. Silakan. baik. Saya ketua terpilih ini kemarin secara aklamasi, saya ucapkan terima kasih. Harapan saya kepada semua alumni Universitas Hasanuddin di wilayah NTT ini, mari kita kemarin sudah tanam kontrak dengan Pemda bahwa kita akan bersinergi. Jadi mari kita bekerja sesuai kapasitas kita untuk membantu kemajuan NTT tercinta ini, untuk kemajuan masyarakat ini menjadi sejahtera. Kemudian untuk masyarakat NTT, kami sudah lama berada di sini, sudah sejak ada provinsi ini. Saya kira alumni dari Hasanuddin sudah banyak. Saya kira mereka sudah tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, kota. Kami akan membantu Pemda sesuai dengan kapasitas yang kami punya. Semoga kami mendapat dukungan dari Pemda NTT dan masyarakat NTT. Ya, terima kasih Pak Teo. Pemirsa, teristimewa anggota IKA UNAS NTT, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua IKA UNAS NTT, Bapak Teo Dakunya, yang baru akan memulai tugasnya setelah terpilih kemarin tanggal 3 Desember dan akan dilantik di bulan Januari atau Februari ya, Pak Ketua. Saya lupa tadi saya mengucapkan terima kasih. Ini sejak ada panitia sampai musil ini, peran Timex ini sangat berarti untuk. Terima kasih. Ya, ini menggaung dia ini. Kami sebagai media itu sudah jadi tugas kami. Kami IKA UNAS wilayah ini sudah 18 di Indonesia. 18 Indonesia ya. Jadi gaungnya ini sudah tersebar di 18. Kemarin itu wali kota Makassar. Ya. Itu dia ketua IKA UNAS Kota Makassar ya. Itu orang pertama yang memberikan selamat dan IKA UNAS Jabodetabek dan luar beberapa. biasa. Jadi sekali lagi Timex, saya tetap mohon kerjasamanya. Ya Pak Ketua, sudah jadi tugas kami. Ya, terima kasih untuk pimpinan di sini, utamanya Pemret ini. Ya. Terima kasih. Demikian pemirsa, anggota IKA UNAS NTT. Tentu masyarakat NTT akan menunggu kontrak yang telah disampaikan IKA UNAS dengan pemerintah dan juga kontrak dengan masyarakat NTT secara umum. Demikian, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih.